Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Ada salah satu sahabat Nabi yang paling tampan pada zamannya. Pria tampan ini berasal dari Madinah. Nama lengkapnya adalah Dihyah bin Khalifah bin Farhan al-Qalbi al-Qadai. Namun penduduk Madinah lebih mengenalnya dengan nama Dihyah al-Qalbi. Dihyah al-Qalbi memiliki fisik sempurna dan penampilan menawan yang membuatnya populer dan terkenal. Kala ia muncul di keramaian, selalu mencuri perhatian. Tiap melewati jalanan Madinah, para gadis tiba-tiba keluar rumah sambil mencuri-curi pandang. Menurut penuturan ahli sirah, Nabi Muhammad SAW adalah pria paling tampan dari Mekah. Sedangkan Dihyah al-Qalbi merupakan sahabat Nabi yang paling tampan dari Madinah. Saat kedua insan ini sedang bersama-sama, para sahabat seakan melihat dua simbol keindahan dari golongan Muhajirin dan Ansor. Kendati demikian, Dihyah al-Qalbi sadar betul bahwa nilai seorang muslim bukan pada penampilan fisiknya, melainkan dari hati dan takwanya. Tanpa hal itu, manusia tidak bernilai di hadapan Rabb-Nya. Oleh karenanya, Dihyah al-Qalbi berusaha meraih kesempurnaan amal setelah memiliki kesempurnaan fisik. Sebelum lanjut pada kisahnya, ayo dukung channel ini dengan cara subscribe, sukai videonya, dan bagikan kepada yang lainnya agar lebih bermanfaat. Dihyah al-Qalbi masuk Islam pada tahun pertama Rasulullah hijrah ke Madinah. Ahli sejarah mengatakan bahwa ia telah bersyahadat sebelum terjadinya Perang Badar tahun 2 Hijriah. Dihyah ikut memanggul beratnya perjuangan mempertahankan kota Madinah dari serangan kafir Quraisy. Ia juga tidak pernah absen dalam berjihad, bahkan setelah Rasulullah SAW wafat. Buktinya ia ikut serta dalam Perang Yarmuk yang terjadi pada era Khalifah Umar bin Khattab. Ada cerita lain di balik ketampanan Dihyah al-Qalbi. Menurut riwayat yang sahih, malaikat Jibril alaihissalam kerap turun ke bumi dengan menyerupai rupanya. Al-Kisah, dalam Perang Ahzab, setelah Rasulullah memastikan kaum musyrikin benar-benar meninggalkan Madinah, beliau pulang ke rumahnya dengan tenang. Tiba-tiba muncul Jibril turun membawa perintah dari langit untuk menghukum kaum Yahudi Bani Quraidah. Sayyidah Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah yang berbicara dengan Anda tadi? Kamu bisa melihatnya?" Nabi bertanya kembali. "Iya," jawab Sayyidah Aisyah. "Mirip siapakah orang yang tadi kamu lihat?" tanya Rasulullah. Sayyidah Aisyah menjawab, "Ia mirip Dihyah al-Qalbi." Rasulullah menjelaskan siapa sebenarnya sang tamu. Ia adalah malaikat Jibril yang turun membawa perintah agar aku segera berangkat ke perkampungan Bani Quraidah. Salah satu misi penting yang pernah diemban Dihyah adalah menyampaikan surat Nabi kepada Herodius, yakni Kaisar Bizantium. Di penghujung tahun 6 Hijriah, Rasulullah mengirimkan surat kepada para raja di Jazirah Arab dan sekutunya guna mengajak mereka masuk Islam. Rasulullah memilih beberapa sahabat, seperti Adi bin Hatim ditugaskan membawa surat ke Muqawqis, yakni Raja Mesir, karena ia pernah memeluk agama Nasrani. Pengalaman Adi bin Hatim sebagai penganut Nasrani akan bermanfaat saat berdiplomasi dengan Muqawqis. Untuk menyampaikan surat ke Kisra, Rasulullah memilih Abdullah bin Khodafah as-Sahmi. Sahabat yang satu ini pintar bernegosiasi dan bermental baja. Nabi memilihnya untuk merendam kesombongan Imperium Persia yang berumur ribuan tahun. Sedangkan Dihyah al-Qalbi mendapat mandat menemui Heraklius karena ia cerdas dan tampan. Bangsa Romawi terkenal sebagai bangsa pemuja keindahan. Hal itu bisa dilihat dari karya seni dan arsitektur bangunan Romawi yang arsitek. Secara tersirat, Rasulullah SAW ingin menunjukkan bahwa orang Islam juga indah,
tidak brutal dan mengesankan. Itulah kisah dari Dihya Al-Qalbi yang ketampanannya diserupai oleh malaikat. Dan hikmah lain dari kisah ini adalah bahwa Islamnya seseorang dilihat bukan karena ketampanan dan hartanya, melainkan dari hati dan takwanya, karena semua itu hanya berbeda di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.